Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Jami' Al-Imam At-Tirmizi Bangkinang, serta para pemirsa di live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa melanjutkan mengaji, mudah-mudahan menambah derajat kita semakin tinggi dan menambah catatan pahala yang mudah-mudahan juga menyelamatkan kita di saat dihisab nanti. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa meminta kepada Rabb-Nya untuk ditambahkan ilmu. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah cinta kepadanya dan dikabulkannya doa kita, serta di akhirat berbahagia pula mendapatkan syafaatnya, dikumpulkan dan berbaris di bawah bendera dan panjinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, untuk itulah kita selalu berada di majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan semakin dekat dan lekat hati kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, masih dalam babul iktisadi fit ta'ah, bab bersikap adil dan pertengahan dalam berbuat taat. Setelah hadis tentang 3 orang pemuda yang kemarin ingin dan berazam kuat untuk beribadah maksimal dan optimal, sempurna dan paripurna menurut perkiraan mereka, ingin melampaui apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya logis, Nabi tidak apa-apa sedikit, karena diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Tapi kita tidak boleh sedikit, harus lebih banyak. Subhanallah, Nabi tidak izinkan.
dengan sebab beliau sebutkan sebabnya adalah tidak ada yang lebih bertakwa dari saya, tidak ada yang lebih hebat amalnya dari saya, tidak ada yang lebih mengenal Allah dan mencintai dan bertakwa kepadanya lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan alhamdulillah Nabi memilihkan untuk kita melakukan yang sanggup dan tidak berlebihan. Tidak boleh memaksakan diri, tidak boleh memaksakan diri, tetapi harus mengasah dan menggembleng diri. Makanya datanglah hadis setelah ini nanti juga hadis tentang larangan at-tanattu seperti yang akan disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Qala rahimahullah wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un rawahu Muslim. Al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-mutasyaddiduna fi ghairi mawadhi'it tasydid. Dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah Ibn Mas'ud Al-Huzali Abu Abdurrahman Al-Qurashi itu Al-Kufi, digelar dengan sahibun Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang pegang sendal Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kalau sempat kita dapat tukang sendal Nabi, masya Allah, ya, subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam. Itu cita-cita Heraklius dulu, Kaisar Romawi. Kalau bukan karena hawa duniawi, dia katakan andainya saya berada bersama Nabi itu, saya akan buka pasangkan sandalnya, saya akan basuhkan kakinya. Ya patut, karena di usaha Nabi, dakwah Nabi alaihissalam keselamatan dunia dan akhirat. Andainya kita punya orang yang kita hormati, ya orang yang ditinggikan, raja-raja, kaisar, Kisra, presiden, dibasuhkan kakinya sebagai khidmat kita kepadanya, padahal yang mereka lakukan tidak pada sekelingking yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka patut Heraklius bercita-cita untuk itu, tapi cita-citanya tidak sampai. Maksud hati nak memeluk gunung, apa daya? Bukan tangan, kemauan yang apa istilah? Kemauan yang lemah. Ya, karena akibat cinta kekuasaan duniawi. Ala kulli hal, semua itu maka kita beruntungkan. Ya, kalau sempat pula kita di masa itu, entah masuk golongan mana kita. Jadi ada untungnya juga di belakangan ini. Allah musta'an. Jadi di beliau juga disebut dengan al-ghulamul mulham, anak yang mendapatkan ilham dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena di waktu masih kecilnya saja jadi penggembala kambing sudah istiqamah. Ini sebelum masuk Islamnya, istiqamah menjalankan amanah dengan alasan Allah melihat. Allah melihat. Berarti orang-orang kafir Quraisy dulu mengakui Allah. Orang-orang jahiliyah kenal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Masalah mereka karena merubah-rubah agama sampai membuat mereka syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syirik mereka karena berniat baik.
untuk mengagungkan orang-orang saleh, melestarikan situs-situs kewalian. Akhirnya mereka terjerumus kepada kesyirikan dengan niat baik. Ada mereka niat buruk, niatnya niat baik. Nah, Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Halaka maknanya adalah talifa, wazal, yaitu lenyap dan hancur atau hilang. Artinya habis, celaka orang-orang yang mutanatti'un. Al-mutanatti', at-tanattu' adalah at-tashaddud wa ta'ammuq, yaitu berlebihan dan terlalu dalam menyelam. Terlalu bahasnya terlalu mendalam. Anda lo pakai oksigen menyelam, akhirnya lome. Nah, akhirnya lome, itu lome. Apa sudah share sih? Enak. Enak. Subhanallah. No. Subhanallah. Jadi halakal mutanatti'un 3 kali Nabi sebutkan. Nabi alaihi salatu wassalam ada perkara besar, masalah besar, selalu ulang-ulangnya. Seperti ketika Nabi menyebutkan akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain, seberat-berat dosa besar adalah syirik pada Allah dan durhaka pada orang tua. Wa kana muttaki'an thumma jalas. Awalnya Nabi bersandar, habis itu duduk. Lalu beliau menyebutkan wa qauluz zur wa qauluz zur wa qauluz zur wa qauluz zur, diulang-ulang sampai Anas mengatakan, yakni sampai kami sedih melihatnya, alaitahu sakan. Andainya Nabi nih saking apa? Karena qauluz zur itu, berdusta itu, ini adalah yang paling banyak dilakukan orang, yang paling banyak dilakukan orang, sehingga diulang-ulang oleh Nabi alaihissalam, dan dia sangat mencelakakan. Dusta tali pendeknya, sewaktu itu langsung terbongkar. Tidak lama-lama, dusta itu sebentar akan terbongkar, karena hablul kadzibi qasir. Demikian juga dengan sikap atanattu, setahan apapun napas, tapi kalau menyelam terlalu dalam, kalau tidak hidung sakit, telinga pokah, sudah mata podium, sudah itu Allah banti. Tapi tantangan apa sebab? Kita tidak disuruh untuk terlalu mendalam membahas. Kita tidak disuruh untuk berlebihan menggali. Nyamu digali ibarat ome lanawo di permukaan. Tu saja ke bawah. Jadi itu emasnya, ibaratnya Nabi alaihi salatu wassalam sudah berikan kepada kita ibarat daging. Lah sudah bersuruh daging lah bacin ya, tinggi dia masak bakau ke dalam airnya tersangkut tangan dalam. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang itu, melarang at-tanattu', berlebihan dan terlalu mendalam. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seluruh kesesatan yang terjadi di tubuh umat Islam, lahir aliran-aliran sesat, semuanya karena at-tanattu',
karena ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ada ekstrim kanan? Ada ekstrim kiri? Ada. Ekstrim kanan berlebihan menta'zim, berlebihan memuliakan sampai pada derajat mengultuskan, sampai derajat mengultuskan. Maka Nabi SAW melarang. Memang kita dibolehkan untuk mengkhidmat Nabi, tadilah mencucikan kakinya, membawakan sendalnya, mengambilkan air wuduknya, menyiapkan makanannya, jelas ya. Kemudian istilahnya mentakzimnya, melebihi, mencintainya lebih dari anak dan istri kita, bahkan lebih dari diri kita. Tetapi dilarang untuk berlebihan. Apa yang misalnya berlebihan? Mengangkatnya pada derajat melebihi derajatnya sebagai Nabi, ya, sebagai Nabi. Makanya ketika umat Islam di zaman sahabat didik langsung oleh Nabi SAW, didik oleh Nabi SAW untuk tidak berlebihan menghormati beliau. Apa contohnya? Ada yang bisa bagi contoh? Abi lupa solo. Mau kalau hujan lupa, tapi kalau baca itu tidak abi. Kalau tengah baca itu tidak abi bahan lah. Tapi kalau ditanya, tangan mau. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Contoh, Nabi SAW ketika seorang jariyah, anak wanita Ansar, disebut jariyah untuk anak-anak yang belum balik, Selesai Nabi SAW dari sebuah peperangan, kalau saya tidak salah perang Badar, orang-orang Ansar dan Muhajirin tentunya bergembira dengan selamatnya Nabi SAW, atau perang Uhud, saya lupa. Ada seorang jariyah membawakan qasidah, tapi jangan maklum qasidah kita dengan qasidah, maksudnya syair gitu, yang isinya wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, bersama kami ada nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Apa kata Nabi SAW? Nabi melarang, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi SAW mengatakan perkataan Masya Allahu wa syi'ta, Masya Allahu wa syi'ta, semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi boleh kan? Tidak. Ataj'aluni lillahi niddan, kamu nak jadikan saya sebagai sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Masya Allahu thumma syi'ta, ya, atas kehendak Allah kemudian, bukan sama. Sebab kalimat wa dan itu sepadan. Kalau thumma di belakang. Di ucapan pun Nabi melarang kita untuk tadattu, berlebihan memuji Nabi SAW. Makanya ketika ada sebagian syair-syair yang dikarang oleh sebagian orang yang berlebihan memuji Nabi SAW, seperti Al-Burdah lil Busiri yang sering dinyanyikan di saat Maulid Nabi, atau apa lagi, Al-Burdah, gol berzanji yang dinyanyikan ketika nggak pernah berjanji, ketika anak lahir, ya, ketika marhaban dan sebagainya. Di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang andainya tak mau diakui sebagai syirik, tapi berlebihan, berlebihan.
Seperti mengatakan Nabi indahu ilmul lauhi wal qalami, ilmu yang ada di lauhul mahfuz dan ilmu tentang apa yang ditulis oleh al-qalam dulu. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan yang pertama diciptakan Allah adalah al-qalam. Sah? Wa qala lahu uktub, tulislah. Madza aktub? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, disebutkan Nabi mengetahui ilmu lauhul mahfuz. Berarti setara dengan Allah, setara jadinya. Wal qalami, dan tahu apa yang ditulis oleh kalam itu semuanya dulu. Sebagian mengatakan ini kan bahasa pujian, madaih. Fil madaih dibolehkan, fi manduha dibolehkan pada sesuatu yang tidak boleh pada yang lain. Nabi melarang memuji berlebihan. La tutruni, jangan kalian memujiku berlebihan. Antum mencari-cari alasan untuk membolehkan. Nabi melarang awak ndak Allah. Apa nomor? Nabi melarang. Nabi ketika melarang itu paham tak bahwa dalam sastra Arab ada bahasa hiperbola? Paham tak Nabi? Nah, dia melarang. Kenapa antum buat juga? Iyyakum wattanattu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jauhi sifat berlebihan. Ada sahabat ketika Nabi datang selalu mereka berdiri seperti berdirinya orang-orang pengikut Kisra Persia menghormati raja mereka. Nabi alaihi salatu wasallam tidak terima. Apakah kalian nak menjadikan saya seperti Kisra? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini semuanya dihindari oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai menjelang wafatnya sendiri. Sebenarnya wafatnya Nabi ingatkan, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai idan. Apa makna id? Jadikan tempat berhari raya. Aku tak singgung, aku tuntun. Berarti ayo zora, kan ayo zora ke kuburan Nabi saja dilarang untuk berhari raya, apalagi ke kuburan Datuk Nina. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi melarang awal sebab di situ ada tanattu, berlebihan dalam memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang jangan sampai kuburannya ditinggikan. Jangan sampai ditinggikan. Apalagi kalau dibangun kelambu. Apa enggak hikmah tu? Nyelamati pakai kelambu. Pakai payung. Kalau pakai payung jadi lama hujan air, bau hujan air. Enggak ikut enggaklah bau mah. Kadang ajak loma sudah mati pada sebelum mati tak berkeramik umah dah. Berantai tanah sudah mati berkeramik. Kalau bukan karena berlebihan tanattu di dalam itu memuliakan, untuk apa dibangun? Orang hidup lebih membutuhkan. Musa haji di kampung lah 30 tahun tidak ada saudara, tapi makam dalam sekejap selesai. Masya Allah. Ketika ada yang meninggal salah seorang wali waktu itu, Masya Allah, gubernurnya saya 500 juta, bupatinya bilang 500 juta, selesai bangunan kuburan waktu itu juga. So saji minta ke gubernur dia pakai kasra masuknya, so masuk ke kasra itu sendiri masuk kasra je, banyak lo bedanya banyak dapat lagi, tapi untuk kuburan langsung. Subhanallah. Apa sebab nampaknya ke kuburan lebih cepat balik modal daripada ke masjid. Iya, berarti masuk.
Ada sebuah negara Islam di Timur Tengah itu kuburan keramatnya banyak. Ada Said Badawi, ada kuburan Imam Syafi'i, ada kuburan Sida Fisa, ada kuburan siapa-siapa lagi. Tahu enggak tuan pendapatannya? Dulu saya masih di Madinah. Pendapatan kuburan itu setahun hanya 50 juta pound. 50 juta kali 2.000 Ustaz. 2 sih. 20.000, Masya Allah. 20.000 kali 50 juta. Kayak metong 20.000 kali 50 juta. Tidak pernah sampai kami metong sebanyak itu memang ya. Samurnya 1 miliar setahun. Itu dulu oleh, kini dana mungkin lebih banyak. Itu kamu mungkin diantin loh. Kamu lihat diantin? Mungkin diantin. Makanya syekh-syekh yang mengaji masalah itu dilarang ngaji di situ. Dilarang pengajiannya mereka. Apa sebab? Karena ini mengganggu PAD. Sumber devisa. Nasallallahu alaihi wasallam. Tak akan barakah. Tak barakah. Apa sebab? Banyak tetapi seperti tidak ada. Sebab cara pendapatannya tidak tidak halal, membiarkan kesyirikan, membiarkan minimal bid'ah mungkar, bukan membiarkan pelanggaran-pelanggaran akibat berlebihan. Ma'asyur kiram dirwatan. Makanya seluruh kesesatan, aliran-aliran sesat akibat daripada tanaqu berlebihan dan terlalu mendalam. Mas waktu sih. Subhanallah. Nanti kita sebutkan contoh-contoh lain insyaallah. Allahumma Allah akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Salat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa aliran-aliran dalam Islam rata-rata itu akibat berlebihan. Khawarij berlebihan dalam beragama. Mereka ingin tak satu pun orang berdosa. Kalau berdosa harus disingkirkan. Sebab mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Apalagi mereka yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Karena bagi mereka itu melanggar amanah itu, kezaliman itu dosa besar. Atau tidak menghukum dengan hukum Allah yang menurut mereka bukan hukum Allah. Padahal Allah sendiri yang mengizinkan itu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai syahid di tangan orang Khawarij, dan sebelumnya Utsman bin Affan. Yang dicarinya bukan orang-orang biasa, kaum muslimin. Utsman bin Affan, malaikat saja malu kepadanya, dijamin masuk surga. Nabi yang umumkan la yadhurru Utsman ma yaf'alu ba'dal yaum. Tapi bagi mereka, di mata mereka Utsman adalah halal darahnya. Nauzubillah. Ali bin Abi Thalib, kenapa dia bertahkim kepada manusia? Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Pada Allah SWT yang menyuruh ketika terjadi perselisihan untuk bertahkim kepada orang-orang yang punya kemampuan, orang yang saleh. Tapi mereka berlebihan dan terlalu mendalam, akhirnya mereka lemas sendiri. Kemarin saya ditanya dalam sebuah majelis, ya, tentang masalah takdir. Masalah takdir. Nabi SAW juga pernah ditanya oleh sahabat, saya ditakdirkan masuk surga. Iya. Itu ditakdirkan masuk neraka. Iya. Kalau gitu untuk apa beramal ya Rasulullah? Untuk apa beramal? Ini dah boleh enggak mendalam dia? Kata Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian wajib tetap beramal, karena semua orang dimudahkan untuk mendapatkan takdirnya. Mudah-mudahan dengan amal itu bukti bahwa kita ditakdirkan jadi orang baik. Tetapi ketika mereka membahas, kan takdir itu disimpan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ada enggak satu orang pun yang sampai ke Lauhul Mahfuz? Ada. Malaikat aja nggak tahu, hanya Allah yang tahu ilmu Lauhul Mahfuz tadi. Makanya kita katakan ilmu Lauhul Mahfuz mungkin diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahasia Allah. Terus antum nak membahasnya juga, lengkap enggak bahasannya nanti? Valid enggak datanya? Paling-paling mengira kalau uang terlalu banyak mangiwo-ngiwo, banyak salah kikigo. Makanya banyak uang hilang kikiwan.
Apa sebab? Dia memikirkan sesuatu yang tidak boleh dia pikirkan. Akhirnya karena mengikut pikiran, lahir pula aliran qadariyah, berlebihan. Mereka cerdas, iya. Tapi apakah Abu Bakar tidak cerdas? Apakah Umar tidak pintar? Utsman tidak jago? Jago mereka, tapi tidak menggunakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sehingga lahir aliran qadariyah. Berseberangan yang qadariyah. Oh, enggak, kita ini tidak punya pilihan sama sekali. Semuanya dipaksa oleh Allah melakukannya. Lahir pula aliran Jabriyah. Kemudian lahir Mu'tazilah. Semua kita menentukan. Kemudian berpikir pula orang Murji'ah. Jadi semuanya karena tanattu' berlebihan yang kalau sudah berlebihan pasti akan ada yang terbengkalai dan tertinggal. Tuan-tuan, kalau berlebihan maka pasti akan kuang sayang ke kuang rumahnya. Ya kalau tak nampak dia pas sampai rumah tu, kok tu di bini selagi mana pilih orang. Kalau berlebihan, tapi kalau lebih lobio tak apa dah. Berlebihan. Dan biasanya yang seperti itu suka berlebihan. Sampai-sampai tak puasa gara-gara tak sobek. Ampun tak puasa cuy. Ada sahur tadi copek no kalian azannya. Nyam saji jam digital maju 3 minit bang. Padahal 3 minit itu sebatang setengah ada error. Jadi tak sampai makok, tak jadi puasa berlebihan. Tapi ada yang tak berlebihan sampai tak masalah Ustaz. Puasa harus didahulukan. Mantap. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, berlebihan orang Syiah mengangkat Ahlul Bait, mencari hadis-hadis tentang Ahlul Bait, tapi dia meninggalkan para sahabat yang lain. Akhirnya tanattu yang berakibat kepada bukan hanya sekedar memuliakan Ahlul Bait, tapi sampai mencela, merendahkan, bahkan mengafirkan sahabat yang lain. Berlebihan. Makanya disinilah pentingnya khairul umuri awsatuha, al-iktisad, al-qasd. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Iyakum wal ghulu. Jangan sekali-kali berbuat ghulu, karena ini yang membinasakan semuanya. Maka catat seluruh aliran sesat akibat at-tanattu', terlalu mendalam, terlalu berlebihan. Ketika Allah memberitakan kepada kita tentang dirinya, dia pakai bahasa yang dipahami langsung oleh orang yang berbicara dengan bahasa itu. Sah? Lalu dibahas berlebihan, dibicarakan terlalu mendalam. Akhirnya apa yang terjadi? Abang, terlalu dalam nyolam. Apa yang terjadi? Lome. Kalau lome, mata berkunang, sehingga yang joli jadi abu-abu. Maka lahirlah dua ilmu yang menyesatkan. Satu ta'wil, kedua tafwid. Ta'wil artinya memalingkan makna yang asli ke makna yang jauh. Atau mengatakan Al-Quran kosong dari makna dalam bab akidah. Subhanallah, kalau tidak ada makna atau tidak tahu dia orang Arab makna, berarti Al-Quran datang sia-sia, tidak ada makna lah. Kan ya? Kalau orang siko tidak ada maknanya, apa arti itu? Dan hadir tapi tidak ada makna. Apa makna itu? Kosong, sia-sia. Allah beritakan tentang dirinya, Ar-Rahman ala arsy istawa, di atas aras beristiwa. Ternyata maknanya tidak kita ketahui, tidak oleh Nabi,
Tidak diketahui oleh sahabat, tidak diketahui oleh para ulama, tidak diketahui oleh kaum muslimin. Untuk apa ayat itu diturunkan? Hah? Untuk apa diturunkan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka akan bilang, kan ada juga alif lam mim tidak tahu maknanya. Iya tak? Alif lam mim itu huruf memang biasanya tidak bermakna. Alif ada makna, alif aja. Lainnya bang, lui. Luinya setelah ditafsirkan dengan istiqamah, kan ya. Lam ada maknanya? Hah? Lam ada maknanya? Tidak ada. Tapi karena nyebakai akhirnya lawa bakelo. Akhirnya bulia tu botok mancing pangono ini. Jadi itu tafsir isyari yang ditemukan oleh orang-orang yang mengira-ngira. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah turunkan Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, Qur'anan Arabiyyan, untuk supaya dabbaru ayati, supaya ditadabburi ayat lainnya. Karena berlebihan dalam dan terlalu mendalam sehingga akhirnya berujung pada menolak makna dengan dua cara. Dengan cara pertama, pilih makna yang kita suka, atau mengatakan tidak diketahui maknanya. Akhirnya tersesat pula ahlu al-kalam dalam bab ini. Apa sebab? Terlalu mendalam. Padahal Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu mendalam. Banyak halakal mutanatti'un, iyyakum wal ghulu, iyyakum watanattu, dan sebagainya. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ahlu tasawuf berlebihan dalam menyiksa atau menggembleng diri dalam beribadah yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh? Contoh? Zikir nih kan? Zikir yang tidak ada petunjuknya, berlebihan sampai akhirnya yang lahir adalah menari sambil berzikir. Sudah itu ndak joli apa nanti sabui. Sudah itu bapasung. Apa dia buat? Salah kaji, salah zikir. Macam mana akan bermanfaat zikir? Karena zikir tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga namanya. Kenapa? Berlebihan. Ada yang berlebihan untuk bersolawat sampai meninggalkan salat. Sampai-sampai ada yang mengatakan solawat lebih afdal daripada salat. Subhanallah. Alasannya apa? Karena solawat itu bagian atau rukun salat. Taib. Rukun salat berapa sudah? Khilaf ya. 3 boleh atau ampe boleh. Taib. 3 boleh. Soci dari ampe boleh. Manon elok kau ampe boleh atau no socian? Iko lengkap. Syekh. Misalnya aku lah contoh ya. Pesawat. Iya. Apa bagian yang terpenting dalam kita bangun? Minyak huwanya saya lihat. Abturun huwa bodoh. Saudara pancang ya dia nggak turun nampak liang. Tentu mesin kan ya. Mana afdal, pesawat komplit atau mesin pesawat? Kalau tidak komplit, tidak pesawat nomornya, mesin pesawat. Jalannya mana mahyogo?
Mahilah hukum pesawat lengkap lah. Itu di mana datang salawat lebih afdal daripada salat. Alasannya itu sampai dia mosong salawat rukun bagi salat, bahagian penting dalam salat, lebih afdal daripada salat. Inilah makna at-tanattu, berlebihan sehingga salah kaji. Oleh itu apapun kalau berlebihan akan merusak. Demikian juga kalau berlebihan mencintai, misalnya anak, pasti akan merusak perasaan anak yang lain. Kisah Nabi Yusuf adalah contoh yang nyata ketika terlihat ayah mereka cinta kepada Yusuf dan berlebih daripada yang lain. Akhirnya apa? Rusak perasaannya sampai akhirnya mereka membuat makar, nak melenyapkan saudaranya. Karena apa? Ta'ammuk wa tanattu dalam bab ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala hal yang merusak ini, yaitu berlebihan, ekstrim, atau terlalu mendalam sehingga tidak jadi kita mengamalkan Islam dengan benar. Karena Nabi katakan halakal mutanatti'un. Nah, kalimat halaka ini bisa ditafsirkan dengan doa Nabi, semoga rusak atau semoga binasa orang yang berlebihan. Dan bisa juga ini berita yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu tentang umat-umat sebelumnya. Mereka binasa karena berlebihan. Ya, tuan-tuan tahu sendiri, awal syirik terjadi di dunia karena berlebihan mengkultuskan wali-wali, orang-orang saleh. Ya, mereka terkejut karena ada 5 orang saleh di masa itu wafatnya beruntun dalam waktu yang berdekatan. Hanya mereka sedih luar biasa. Hanya syaitan mengambil kesempatan itu. Tidak usah kalian ini, buatlah gambar-gambar mereka di tempat mereka biasa kumpul. Kan mengingatkan. Kan bagus bunyinya. Beko kalau terjadi musibah, ingat guru. Lihat kanang lah. Bukan ingat Allah, ingat guru. Usah kaji solin aja le Musa solin kaji solin tentunya. Jangan ada habis. Nah, kan itu petua kayak guru kemui itu. Kalau nanti yang ada permasalahan di jalan atau apa, ingat suhu. Dan di rimba persilatan itu terjadi memang. Dan di rimba perlemuan juga terjadi. Dan juga di rimba persufian juga terjadi. Padahal kalau apa, wa idza sta'anta fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan menghadirkan guru dalam ingatan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tanattu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita disuruh untuk menta'zim, iya, tetapi ghulu jangan. Kita disuruh untuk bergiat beramal, betul, tapi tanattu tidak boleh. Kita disuruh untuk tadabbur, berpikir menggunakan akal, iya, tetapi jangan suruh akal memikirkan yang tidak terjangkau olehnya. Kita disuruh meneliti, iya, tapi jangan sampai penelitian SPPD-nya ke Lauhul Mahfuz atau ke Arsy. Takkan hasilnya tak ada. Ya, dana takkan cair itu. Sebab apa? Bukti fisik enggak turun, enggak ada bukti fisiknya. Maka gunakan akal itu untuk yang memang dijangkau olehnya. Menemukan penemuan-penemuan di alam ini. Bikin pesawat yang canggih, bikin alat kesehatan yang cepat dan teruji. Kemudian siapkan makanan-makanan cepat saji tapi sehat. Tapi sehat dan sebagainya.
Kalau bisa kita belajar ya singkat tapi isinya padat, masya Allah. Dapat doktor dalam umur 12 tahun misalnya. Tapi dan masya Allah ilmunya sebanding dengan Imam Syafi'i, tapi tak kena wujud dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena itu silakan dibatas-batas akal. Tapi atau menggunakan akal untuk membahas apa yang terjadi dalam kubur, akhirnya mengingkari azab dan nikmat kubur. Menggunakan akal untuk membahas yang di atas langit, akhirnya menolak berita yang datang dari langit. Menggunakan akal mengotak-ngatik syariat Allah yang sudah mapan, akhirnya berujung pada mengingkari syariat Islam. Itu tambahan carun, itu yang akal yang sehat, itu akal yang tidak sehat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semua itu berpangkal daripada at-tanattu. Maka Nabi mendoakan atau Nabi memberitakan halakal mutanatti'un. Makanya kita harus kembali ke manhaj bagaimana as-salafus salih belajar, mendengarkan ayat, dipahami, diimani atau diikuti, bukan membahasnya terlalu mendalam, karena kalau terdalam menyelam nanti akan lomeh. Kalau lomeh tidak ada nancak bang. Kalau lomeh tidak ada yang nancak. Tadi sebut matalah dia, telingalah lah senongnya, kemudian hidunglah sakit, asal itu ongoklah sesat. Kalau demikian agama tidak akan nancak nampaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa tu? Kamu nak mendalam bahas dulu. Nah. Apa? Nak coba cong. Tu. Oh, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Isu lah. Ajang citur tu. Iya, ajang citur. Intinya Nabi Ibrahim, sebagian orang menafsirkan itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tapi yang benar seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bukan mencari Tuhan. Beliau nak membuktikan cara mereka mencari Tuhan itu tidak benar. Jelas? Nampak bulan, iki Tuhan sudah itu hilang dia. Nampak mata air, sudah itu hilang balik. Tidak mungkin itu Tuhan. Tidak mungkin itu Tuhan. Sebabnya diatur. Tuhan mesti mengatur. Oleh sebab itu bukan itu. Akhirnya dia kembali kepada Rabbnya yang telah menciptakan. Jadi Ibrahim bukan karena ragu tuh, cuman membuktikan cara pendekatan yang digunakan oleh akal manusia untuk mengenal Tuhan tak akan sampai pada mengenal Tuhan. Sebab Chuaris dulu, Chuaris Teles kan dia, Anton Chuaris. Oh bukan, Anda belum selesai dengan aturnya. Jadi Chuaris dulu kan disebut dengan bapaknya filsafat dunia. Kalau versi orang filsafat, Chuaris adalah manusia paling cerdas. Tapi kalau versi kita tidak. Yang paling cerdas itu adalah para nabi. Apa sebab? Yang terpikir oleh Chuaris mereka juga terpikir. Tapi yang terpikir oleh para nabi tak sampai pikiran Chuaris ke situ. Mana dia? Mana dia? Plato memikirkan apa yang nampak, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ilmu mereka masih di bawah kolong langit pertama. Ilmu para nabi menembus ke langit ketujuh. Mana dapat? Ilmu mereka tidak membuat orang beriman, walaupun mengaku ada Tuhan, tapi tidak membawa orang beriman. Sedangkan ilmunya para nabi membuat orang beriman.
Padahal surga tak bisa dimasuki dengan pengakuan, tapi surga dimasuki dengan iman. Mana tinggi? Mana tinggi? Neil Armstrong pesawatnya hanya sampai ke bulan kalau iyono. Dan alun dia cayo wadoran. Alun cayo wadoran tapi tak apa. Banyak orang cayo ni iyong jalan. Nya dan tak magampang cayo orang kecuali borang pegatir. Tahu lah lapai. Tapi pesawat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Dah, tenggil mu awak dah. Awak kau jen baju ke mereka untuk belajar agamanya. Makanya sia-sia melakukan pendekatan mengenal akidah melalui pendekatan pemikiran Ajo Aris. Ya, tapi gunalah ke pendekatan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Falamma sampai akhir ayat. Itu semua dah tu baca ayat tadi. Hah? Itu lupa renua. Dalam itu sangat tenang. Memang dalam kaji Datuk Empat. Kagum jadi deh. Subhanallah. Jadi amai itu sendiri. Nah, zahirnya sendiri tuh. Zahirnya sendiri. Tapi beliau ingin praktekkan cara berpikir orang-orang masa itu. Nah, zahirnya sendiri. Makanya dia bilang Rabbi. Nah, bukan Rabbuna. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Syekh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang saya tanya saya tidak tahu. Ayahnya kasih tahu. Kalau sekarang sepertinya yang saya perhatikan karena saya juga pernah menjadi guru, nama-namanya alhamdulillah sudah lebih ke Islam. Jadi kalau ada nama seseorang atau nama anak yang lebih dari 2 suku kata, misalnya sampai 5 suku kata, dan itu lebih bukan ke Islam, maksudnya lebih ke terinspirasi dari nama artis atau nama yang bukan Islami, itu apakah disebut berlebihan? Terima kasih. Barakallahu. Nabi alaihissalatu wassalam datang kepadanya Datuk Sa'id bin Musayyib, namanya Hazan. Namanya Hazan itu yaitu sulit. Dulu orang-orang Arab jahiliyah sengaja beri nama yang menakutkan, yang menyulitkan, yang menyeramkan. Apa sebab? Mereka suka berperang. Suka berperang. Jadi semacam shock terapi dengan nama-nama itu. Ya Sakhar, wahai batu yang keras. Sakhar batu keras kan, batu gunung. Dengar itu takut orang. Ya Har, perang. Masya Allah. Ya Zib, serigala. Jadi nama-namanya banyak nama-nama seperti itu. Tapi setelah Islam datang, ketika Hazan ini datang ke Nabi SAW, Nabi bertanya, Masmu, namamu siapa? Dia bilang Hazan. Nabi bilang, La bal anta Sahl. Nabi nak merubah namanya jadi Sahlun. Daripada sulit lebih baik mudah. Tapi dia enggak mau. La ughayyir isman sammani bihi abi. Saya tidak mau merubah nama yang diberikan ayahku sendiri. Apa kata Said? Memang dalam keluarga kami kesulitan terus gara-gara nama itu. Gara-gara nama itu la yazalu huznu al-hazmul huznu fi baitina atau fi buyutina. Pokoknya seluruh urusan kami selalu sulit. Karena Nabi bilang mudah,
ada tuh ndak mau terima. Masya Allah. Makanya beruntunglah Sa'id Ibn Musayyib karena diberi nama Sa'id, bahagia. Akhirnya menjadi tabi'in yang paling utama. Sebanyak itu ulama tabi'in, orang-orang saleh di masa tabi'in, Sa'id Ibn Musayyib kalau ibaratnya pakai polling sekarang nih, pakai polling dan pakai voting, beliau suara terbanyak. Artinya para ulama memberi penilaian bahwa tabi'in yang paling afdal adalah Sa'id Ibn Musayyib. Datang seorang ayah kepada Umar bin Khattab mengadukan anaknya yang durhaka, anak yang suka melawan. Lalu Umar menanyakan, kenapa kamu durhaka pada ayahmu? Ya Amirul Mukminin, sebelum saya durhaka kepadanya, dia yang durhaka kepada saya. Makanya ada istilah uququl walad, bukan uququl walid. Jadi ada durhaka pada anak. Gimana? Dicarikannya saya ibu yang tidak pandai mengaji. Jadi omaknya memang tak joleh dapat di jalan dia. Ya. Sudah itu beda nama dia tak apa-apa, nama jualnya. Jual tu nama bintang. Allah musta'an. Akhirnya kemudian tak dididiknya saya untuk baca Quran, didik saya untuk beribadah pada Allah SWT. Jadi minus semuanya. Amak laconeko, namo laconeko, wangi laconeko. Tak dapat pendidikan sama sekali. Akhirnya Umar justru memberikan takdib kepada ayahnya. Kamu yang membuat anakmu seperti itu. Nah sekarang kembali kepada masalah nama tadi. Kadang-kadang nama kita, Masya Allah, semeter panjang. Nah, ya kemudian namanya indah diucapkan, tapi minus makna, tidak punya makna. Ya macam-macam nama. Kadang ada yang bermakna, ada yang tidak. Nah kalau seandainya nama itu tidak mendukung kita menjadi orang baik, maka dirubah saja nama. Bila mau ngurus kartu keluarga harus apalagi apa namanya borangnya habis kan, atau kartunya habis. Daripada payah berurusan dengan Disduk Pencapil, maka cukup dengan panggilan saja. Misalnya anak kita namanya Dorang misalnya, tentu Dorang ya, ikan ikan agak jahe ikan seketik. Kita ganti namanya dengan misalnya Ahmad, Muhammad, Abdurrahman, walaupun di KTP namanya itu. Jelas? Ada sebagian ustaz-ustaz kita namanya Masya Allah ya, mungkin orang tuanya dulu tak apa, namanya bukan nama itu, tapi dia panggil namanya Abdul, misalnya Abdullah atau Abdurrahman. Kan orang tua dulu macam-macam. Kalau tentara ayahnya diberi nama anaknya Sabta Marga, ya kan, Sabta Marga. Pas lahir anaknya dia sedang penataran, dia nama anaknya penataran. Pas dapat berita kelihatan anak sedang seminar, diberi nama seminar. Ada yang memang anamparan itu ada tu ada luleh. Kalau lahir satu nomor, jadi jual kan? Enggak. Kalau pas tahu nama nomor tobe, kan ya? Maksud itu. Kalau tahu ngapas ngaji, dapat nautiang na mana? Dulu. Aku dia meningkat pula sedikit. Nah, pas mungkin nama lahir anak, nak ancak jo nama anak buka Quran. Ya, buka Quran, tunjuk sampai micang tunjuk kan? Kita tunjuk zalimin. Ndak lama tanya udah kampung lu Ustaz kan ndak ngaji pada lu dah tuan. Kan ya?
Lama lu janji ustaz dah lu nonyongnya ngaji sekali sebulan, dah lu kan wirid tutu sekali sebulan dulunya. Kan sekali sebulannya bang. Iya bang ya. Sekali sebulannya. Sambil mokok lu ustaz. Lah sekira bio katu injury time-nya. Dia tu bantu besok tu nak. Jadi akhirnya zalimin apa nama anak zalimin tu kan Quran duyung ni. Quran abe datuk nama zalimin abe nanya ikhlas lihat do kan namanya zalimin akhirnya tu dia tunjuk atau apa cara lah baik je Fatihah dia lebih baik je Al-Fatihah babanten ayam nya ada ayam kami yang ada dulu ayamnya nah babanten ayam ada nama kawan lu ke syaitan. Hah? Syaitani, syaitani. Ndak tentu. Orang tak tentu kan tak berdosa lah. Orang tak tentu tak dosa dah tentu. Cuman ketika awak lah jolid, awak lah ngaji, datuk ayah salah beda, mau dulunya kan. Tu dia kini jadi modern setan ni lah ya panggilan modern Rabbani misalkan jadi jelah kan atau misalnya dipanggil dengan bukan nama-nama yang memiliki arti yang mudah-mudahan karena sebagian orang mengatakan likulli ismin fi musammahuna aw likulli musamman min ismihi nasib. Kita ini dari nama yang kita miliki ada bagian kita di dalamnya. Contoh apa sedih di benamo ada ayat dasman entah ayat benamo teratur dulu dah abad nama lah kosan setelah tentu nama setelah ke Arab nama dasman tu kamilud dasam kalau terjemah bebasnya full cream tentu full cream tonton kalau kodok minum susu full cream insyaallah dari 60 jadi 1/3 boy nanti jadinya enggak full cream dasman banyak dasamnya banyak gopuk itulah walaupun mau kui sampai umur 27 menunggu saatnya gopuk itu setelah menikah 2 bulan nikah sampai boleh kilo naik langsung ya sudah itu pulang ke Indonesia terakhir pertama pulang ke Indonesia sekitar 75 lah 75 ini lah sasak ngaknya bui dah Allah musta'an ki botau makan nah botau makan malam dia nya dan topik alasannya kalau ndak makan sudah ngaji tiba rumah makan ustaznya ya Allah sah ya bang nya sampai rumah jam 1 kami kalau tang Jawa kan kadang mulai jam 2 terus sudah itu makan sudah itu lolok itu ya amutnya makan sudah ngaji lah makan sudah ngaji itu dia ketika jadi ndak makan dan coba mewangi masuk lo IGD dia ya coba makan seperti gua di porsi biasa kan 2 sudah itu masuk anda isi juga nya masuk angin sudah itu dia ndak cukup kan ada ruang untuk makan lo sudah itu ndak diisi apa masuk ada angin masuk beresiko contohnya dan buat lain untuk sementara Allah bisa nguang lah ya bang ya maklumi aja lah dulu Allah musta'an mohon maaf ya jadi kalau ada nama-nama yang kurang pas misalnya tidak bisa dirubah karena panjang urusannya paspor mesti dirubah ijazah mesti dirubah KTP mesti dirubah surat nikah ditambah bagus juga itu tidak tercatat iya kan yang menikah pertama kan dasman yang kedua Allah Ustaz jadi kaum muslimin muslimat jadi karena dokumen yang terlalu banyak diurus belum lagi buku tabungan belum lagi ini dan itu kan maka dipanggilan saja ya misalnya atau pakai kunyah anak kita kan tak itu lagi namanya kan misalnya anak kita namanya Abu Abdurrahman bagus kan atau Abu Ghufran misalnya kan mantap kan Abu Ahmad Abu Firdaus Masya Allah Abu Sultan bang ya Sultan apa Sultan
Sultan bagus juga maknanya, pemimpin. Pemimpinnya Abu Noam. Baik. Baik, demikian kajian kita malam ini. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.